Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hani Sri Nurudayati dengan NIM 234110102055 dari kelas 3 KPIB. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah literasi media dengan metode PPT. Selanjutnya ada soal UTS. Yang pertama, jelaskan mengapa anak dan remaja termasuk ke dalam kelompok khalayak rentan. Yang kedua, jelaskan perbandingan antara media konvensional dan media digital. Soal ketiga, jelaskan perbedaan antara pendekatan proteksionis model dan cultural studies model. Yang keempat, mengapa oligopoli atau konglomerasi berpengaruh terhadap opini rakyat atau demokrasi. Soal yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan komodifikasi dan jelaskan pula jenis-jenisnya. Selanjutnya, soal yang pertama, jelaskan mengapa anak dan remaja termasuk ke dalam kelompok khalayak rentan. Anak dan remaja termasuk kelompok khalayak rentan karena mereka masih berada di dalam tahap perkembangan fisik, perubahan biologis dan emosional, dan kognitif yang belum sepenuhnya matang. Beberapa alasan utama yang menjadikan mereka rentan antara lain perkembangan kognitif yang belum optimal, emosi yang labil, kemampuan membuat keputusan yang masih terbatas, rentan terhadap pengaruh sosial, pengaruh media yang kuat, konflik keluarga dan pertemanan, serta kurangnya edukasi dan pengawasan. Selanjutnya, soal yang kedua, jelaskan perbandingan antara media konvensional dan media digital. Jawabannya, media konvensional dan media digital memiliki perbedaan mendasar yang memengaruhi cara informasi disampaikan dan diterima oleh khalayak. Berikut perbandingan antara keduanya. Yang pertama, itu ada cara penyebaran informasi. Menurut media konvensional, informasi disebarkan melalui saluran tradisional seperti televisi, radio, surat kabar, dan majalah. Penyebaran ini cenderung bersifat satu arah, di mana produsen informasi memberikan konten sementara halayak menerima tanpa banyak interaksi. Kalau menurut media digital, informasi disebarkan melalui saluran tradisional seperti televisi, radio, surat kabar, dan majalah. Penyebaran ini cenderung bersifat satu arah, di mana produsen informasi memberikan konten, sementara khalayak menerima tanpa banyak interaksi. Selanjutnya, yang kedua ada kecepatan penyampaian informasi. Menurut media konvensional, umumnya membutuhkan waktu lebih lama karena ada proses persiapan dan distribusi fisik, misalnya percetakan dan pengiriman koran. Kalau menurut media digital, informasi dapat disampaikan secara instan tanpa batasan geografis, sehingga berita bisa diakses seketika oleh pengguna di seluruh dunia. Yang ketiga ada interaktivitas dengan audiens. Media konvensional interaksi dengan audiens itu terbatas. Komunikasi lebih bersifat satu arah seperti mendengarkan radio atau menonton televisi, tanpa kemampuan langsung untuk memberi tanggapan. Menurut media digital, komunikasi dua arah sangat memungkinkan. Penggunaan bisa berkomentar, membalas, dan terlibat langsung dengan pembuat konten atau sesama pengguna. Yang keempat ada aksesibilitas dan jangkauan. Media konvensional, cangkupannya terbatas pada wilayah distribusi fisik, misalnya koran hanya bisa diakses oleh orang yang berada di area distribusi. Sedangkan media digital, jangkauannya global, selama terhubung ke internet, siapapun bisa mengakses informasi dari mana saja dan kapan saja. Selanjutnya ada kapasitas dan keanekaragaman konten. Media konvensional kapasitasnya itu terbatas karena ruang cetak atau waktu siaran harus diatur sesuai slot yang tersedia. Sedangkan media digital itu kapasitas hampir tak terbatas, memungkinkan untuk menyediakan berbagai jenis konten seperti teks, gambar, video, audio dalam jumlah besar dan tanpa batasan waktu atau ruang. Selanjutnya ada biaya produksi dan distribusi. Media konvensional cenderung lebih mahal karena memerlukan sumber daya fisik seperti kertas,
percetakan, atau penyewaan frekuensi siaran. Sedangkan media digital biaya relatif lebih rendah karena distribusi dilakukan melalui internet yang memungkinkan penyebaran konten tanpa biaya tambahan per pengguna. Selanjutnya ada fleksibilitas dan personalisasi. Media konvensional kurang fleksibel dan sulit untuk disesuaikan dengan preferensi setiap individu. Sedangkan media digital, konten lebih mudah dipersonalisasi berdasarkan preferensi pengguna karena platform digital bisa menggunakan data untuk merekomendasikan konten yang relevan bagi masing-masing individu. Selanjutnya, jelaskan perbedaan antara pendekatan proteksionis model dan cultural studies model. Yaitu, secara umum, proteksionis model lebih berfokus pada perlindungan dan kontrol, sedangkan cultural studies model lebih menekankan pada pemahaman interaksi media dan budaya, serta kemampuan khalayak untuk berpartisipasi dan memaknai media secara kritis. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama itu ada tujuan utama. Proteksionis model, fokus utamanya itu pendekatan ini adalah melindungi khalayak, terutama anak-anak dan remaja, dari konten media yang dianggap merusak atau berbahaya. Proteksionis model melihat media sebagai sumber potensi ancaman yang perlu diawasi dan dikendalikan agar tidak memberikan dampak negatif. Sedangkan cultural studies model itu berfokus pada analisis bagaimana khalayak memahami dan memaknai pesan media dalam konteks budaya mereka. Pendekatan ini lebih terbuka dalam melihat media sebagai sarana ekspresi budaya yang beragam dan menyelidiki bagaimana khalayak secara aktif itu menginterpretasikan konten media. Yang kedua, ada peran media di dalam masyarakat. Proteksionis model media dipandang sebagai instrumen yang dapat menimbulkan efek negatif seperti kekerasan, perilaku konsumtif, atau moral yang menyimpang. Pendekatan ini seringkali mendukung adanya regulasi ketat terhadap konten yang dianggap berbahaya. Sedangkan cultural studies model, media dianggap sebagai cerminan budaya yang kompleks di mana pesan-pesan media tidak hanya diproduksi oleh pembuat konten, tetapi juga dipahami dan dibentuk ulang oleh khalayak. Media berperan sebagai wadah dialog budaya yang kaya, di mana nilai-nilai ideologi dan identitas dapat dinegosiasikan. Yang ketiga ada pendekatan terhadap analisis konten. Menurut proteksionis model, biasanya itu menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menilai dampak dari media, seperti dengan mengukur frekuensi dan efek dari konten, kekerasan atau seksual terhadap perilaku khalayak. Model ini lebih menekankan pada penelitian efek langsung dari konten media. Cultural studies model lebih sering menggunakan pendekatan kualitatif seperti analisis teks atau etnografi untuk memahami makna yang dibangun oleh khalayak. Cultural studies model lebih fokus pada pemahaman konteks budaya, sosial, dan ideologis yang memengaruhi cara khalayak memaknai media. Selanjutnya, yang keempat, mengapa oligopoli atau konglomerasi berpengaruh terhadap opini rakyat atau demokrasi? Oligopoli atau konglomerasi media memiliki dampak yang signifikan terhadap opini publik dan proses demokrasi karena konsentrasi kepemilikan media di tangan segelintir perusahaan besar dapat membatasi keragaman informasi dan perspektif yang diterima masyarakat. Berikut adalah beberapa alasan mengapa oligopoli media mempengaruhi opini publik dan demokrasi. Yang pertama, keterbatasan keragaman perspektif. Ketika media dimiliki oleh beberapa konglomerat besar, agenda dan perspektif berita seringkali ditentukan oleh kepentingan perusahaan atau kelompok pemiliknya. Hal ini dapat menyebabkan sudut pandang yang seragam dan membatasi keragaman opini. Padahal, demokrasi memerlukan informasi yang beragam agar masyarakat bisa membuat keputusan yang bebas dan berdasar. Yang kedua, kontrol narasi dan agenda setting. Konglomerasi media memungkinkan pemiliknya untuk mengendalikan topik dan isu yang akan diangkat agenda setting.
Dengan demikian, perusahaan-perusahaan besar ini dapat menentukan isu mana yang dianggap penting atau layak diperhatikan publik dan mana yang diabaikan. Misalnya, isu yang mungkin merugikan kepentingan pemilik media bisa diabaikan, sehingga membatasi akses publik terhadap informasi penting. Yang ketiga, ada penyebaran ideologi dan kepentingan tertentu. Media seringkali membawa nilai dan kepentingan pemiliknya yang bisa berbentuk ideologi politik, ekonomi, atau sosial tertentu. Dalam sistem oligopoli, nilai-nilai ini secara konsisten disebarkan melalui berbagai platform media yang mereka kuasai yang dapat membentuk opini publik secara halus atau bahkan manipulatif. Hal ini beresiko mengurangi independensi media dan mengarahkan opini publik untuk sejalan dengan kepentingan kelompok tertentu yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan masyarakat luas. Yang keempat, mengurangi kompetisi dan kebebasan pers. Dalam kondisi oligopoli, kompetisi dalam industri media menurun karena hanya sedikit pemain yang mendominasi pasar. Hal ini bisa memengaruhi kualitas jurnalisme, di mana berita lebih diarahkan untuk memperoleh keuntungan daripada menyampaikan informasi yang objektif dan relevan. Kurangnya kompetensi juga menekankan keberadaan media independen yang bisa memberikan perspektif alternatif dan menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan. Yang kelima, melemahkan partisipasi publik dalam demokrasi. Demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi masyarakat yang terinformasi. Namun, dalam sistem oligopoli media, kontrol atas informasi bisa menyebabkan publik kurang terpapar pada isu-isu kritis atau perspektif alternatif. Hal ini menghambat masyarakat untuk berpartisipasi secara kritis dalam proses demokrasi karena informasi yang mereka terima itu cenderung bias atau terbatas. Untuk menjaga demokrasi yang sehat, keberagaman media dan kebebasan pers adalah aspek yang sangat penting agar masyarakat bisa terinformasi dengan baik dan membuat keputusan yang benar-benar bebas dari pengaruh kepentingan kelompok tertentu. Soal yang terakhir, jelaskan apa yang dimaksud dengan komodifikasi dan jelaskan pula jenis-jenisnya. Komodifikasi adalah proses transformasi barang dan jasa beserta nilai kegunaannya menjadi sebuah komoditas yang punya nilai tukar di pasar atau bernilai ekonomis. Komodifikasi berasal dari kata komoditi. Jadi, komoditi secara singkatnya merupakan proses perubahan nilai guna suatu barang atau jasa menjadi nilai tukar yang menghasilkan uang. Jenis-jenis dari komodifikasi menurut Vincent Mosco itu ada 3. Yang pertama ada komodifikasi konten, yaitu merupakan proses barang dan jasa dari perusahaan media seperti koran, kontennya itu berupa tulisan berita. Sedangkan TV, kontennya berupa kode visual seperti gambar, audio. Sedangkan radio, kontennya berupa audio. Bagaimana sih perusahaan mampu mengelola konten yang baik dan menarik? Media akan mengikuti yang lagi rame atau tren di dalam pasar. Yang kedua ada komodifikasi halayak. Semakin banyak audiens, semakin banyak pula komoditas yang bisa dijual oleh media. Komodifikasi halayak berarti bahwa audiens itu diperlukan sebagai produk yang memiliki nilai komersial bagi media dan pengiklan. Dalam konteks ini, media bukan hanya memproduksi konten untuk dinikmati halayak, tetapi juga menarik perhatian mereka untuk dijual sebagai komoditas pada pengiklan. Semakin besar jumlah audiens, semakin besar pula peluang bagi media untuk menawarkan ruang iklan atau paket pemasaran yang lebih bernilai kepada pengiklan. Yang ketiga ada komodifikasi pekerja. Pekerja dalam petik tenaganya seperti diperas oleh lembaga media yang bertujuan untuk menghasilkan konten yang bisa dinikmati oleh halayak. Komodifikasi pekerja dalam industri media berarti bahwa tenaga kerja itu kreatif atau profesional seperti jurnalis, editor, fotografer, pembuat konten, dan staf teknis itu diperlukan sebagai alat produksi untuk menghasilkan konten komersial. Dalam sistem ini, pekerja dianggap sebagai sumber daya dalam petik yang tugas utamanya adalah menghasilkan konten sebanyak-banyaknya dan seefisien mungkin demi keuntungan perusahaan media.
Sekian dari saya, semoga bisa diterima. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.